dari 71 masuk stunting juga. Ya. Kalau perempuan sedikit lebih rendah. Nah, pada saat usia 2 tahun ini standarnya adalah 81 cm. Kalau ada anak 2 tahun tingginya kurang dari 81 cm ya resiko stunting dia. Ya. Dan untuk perempuan selisih 1 cm. Nah, pada anak balita ada nggak anak balita TK? Ya. Bukan TK, 5 tahun masih tahu ya, apa sudah masuk TK, TK kecil ya. Ya. Kalau ada TK yang tingginya kurang dari 1 meter, itu sudah masuk kategori. Ya, jadi tinggal silakan nanti dicek anak-anak yang ada di rumah. Karena angkanya tadi desa itu 70 orang anak. Ya, lumayan banyak ya, hampir tadi sampai 1/5 ya. Ya, lanjut. Nah, ini pertambahan badan, panjang badan pada anak balita, ya, bajuta. Jadi untuk gampangnya itu pada tahun itu pertumbuhan yang sangat pesat. Jadi 1 tahun pertama itu pertumbuhannya sangat pesat. Seorang anak bayi itu di tahun pertamanya bisa bertambah 24 cm dari panjang lahirnya. Ya. Makanya itu bisa kalau di rata-rata sebulan itu harusnya bertambah 2 cm di tahun pertama. Ya. Sementara kalau di tahun kedua pertumbuhannya mulai melambat. Ya. 1 tahun sampai 2 tahun pertambahannya paling sebulan 1 cm. Tapi kalau asupan gizinya bagus mungkin lebih. Jadi bertambahnya minimal 12 cm. Ya. Sehingga anak pada umur 2 tahun mestinya bertambahnya minimal 36 cm sejak dilahirkan. Kalau panjang lahirnya 70 cm, 71 tadi, ya, maka ditambah 36 ya 2 tahun itu harusnya sudah panjang itu. 37 dari yang lahirnya, 38 untuk laki-laki, jadi 38 tambah 36 itu standarnya seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, apa sih penyebabnya? Ya. Yang pertama tadi sudah benar, hasil risetnya ngeflop dengan teorinya. Yang pertama adalah praktek pengasuhan yang tidak baik, kurang pengetahuan, tidak mendapat ASI eksklusif, ya. Kemudian tidak menerima makanan pendamping ASI yang tepat. Praktek pengasuhan ini secara umum menjadi penyebab utama. 32% bajuta stunting itu karena salah asuh. Ya. Ibunya kurang pengetahuan saat hamil. Ya, ibu hamil kadang-kadang sangat pilih-pilih makanan. Ya. Dia kurang protein, kurang energi atau kalori, sehingga kondisinya kek atau bahkan mungkin dia anemis, kurang darah. Itu harus direvisi. ASI eksklusif. ASI eksklusif ini penting karena 6 bulan kehidupan pertama bayi itu masih sangat rawan. Ya. Jadi kalau 6 bulan pertama ini gagal, ASI eksklusifnya tidak jalan, maka kemungkinan bayi akan mendapatkan masalah, terutama adalah gangguan saluran pencernaan, di mana anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif umumnya akan disambung dengan susu formula atau bahkan ada diberikan makanan selain ASI. Padahal ASI eksklusif itu adalah hanya ASI sampai dengan umur 6 bulan. Itu sudah sangat cukup untuk bayi sampai 6 bulan. Tidak perlu ditambah makanan lain. Ya. Karena pemberian makanan lain itu berpotensi terkontaminasi
bakteri ataupun virus yang bisa menyebabkan bayi sakit. Kalau sakit, saya bilang tadi, dia terhenti pertumbuhannya. Semakin sering sakit, semakin lama dia terhenti. Ya. Jadi kalau balita mencret, flu itu nggak mau makan, nggak mau nyusu itu, ya karena terkontaminasi tadi. Di samping itu, bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif, tingkat kekebalan atau daya tahan tubuhnya relatif lebih rendah dibandingkan yang ASI eksklusif. Jadi anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif, dia lebih tahan menghadapi ancaman penyakit dibanding yang tidak. Yang kedua, kurangnya akses ke makanan bergizi. Ya. Saya nggak tahu apakah di sini terjadi hasil risetnya. Saya kira ketersediaan makanan di Candiasan cukup, yang tidak kurang. Hanya pola asuhnya. Ya, kalau perempuan sedikit lebih rendah. Nah, pada saat usia 2 tahun ini standarnya adalah 81 cm. Kalau ada anak 2 tahun tingginya kurang dari 81 cm, ya resiko stunting dia. Ya. Dan untuk perempuan selisih 1 meter, 1 cm. Nah, ada anak balita, ada nggak anak balita TK, ya, bukan TK 5 tahun masih PAUD ya, atau sudah masuk TK, TK kecil ya. Nah, kalau ada TK yang tingginya kurang dari 1 meter, itu sudah masuk kategori. Ya, jadi tinggal silakan nanti dicek anak-anak yang ada di rumah. Karena angkanya tadi sak desa itu 70 orang anak. Ya, lumayan banyak ya, hampir tadi sampai 1/5 ya. Ya, lanjut. Nah, ini pertambahan badan, panjang badan pada anak balita, ya, bajuta. Jadi untuk gampangnya itu pada tahun itu pertumbuhan yang sangat pesat. Jadi 1 tahun pertama itu pertumbuhannya sangat pesat. Seorang anak bayi itu di tahun pertamanya bisa bertambah 24 cm dari panjang lahirnya. Ya. Makanya itu bisa, kalau di rata-rata sebulan itu harusnya bertambah 2 cm di tahun pertama. Ya. Sementara kalau di tahun kedua pertumbuhannya mulai melambat. Ya. 1 tahun sampai 2 tahun pertambahannya paling sebulan 1 cm. Tapi kalau asupan gizinya bagus mungkin lebih. Jadi bertambahnya minimal 12 cm. Ya. Sehingga anak pada umur 2 tahun mestinya bertambahnya minimal 36 cm sejak dilahirkan. Kalau panjang lahirnya adalah 70 cm, 71 tadi, ya, maka ditambah 36 ya 2 tahun itu harusnya sudah panjang itu. 37 dari yang lahirnya, 38 untuk laki-laki, jadi 38 tambah 36 itu standarnya seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, apa sih penyebabnya? Ya. Yang pertama tadi sudah benar, hasil risetnya klop dengan teorinya. Yang pertama adalah praktek pengasuhan yang tidak baik, kurang pengetahuan, tidak mendapat ASI eksklusif, ya. Kemudian tidak menerima makanan pendamping ASI yang tepat. Praktek pengasuhan ini secara umum menjadi penyebab
utama. 32% balita stunting itu karena salah asuh. Ya. Ibunya kurang pengetahuan saat hamil. Ya, ibu hamil kadang-kadang sangat pilih-pilih makanan. Ya. Dia kurang protein, kurang energi atau kalori, sehingga kondisinya kek atau bahkan mungkin dia anemis, kurang darah. Itu harus direvisi. ASI eksklusif. ASI eksklusif ini penting karena 6 bulan kehidupan pertama bayi itu masih sangat rawan. Ya. Jadi kalau 6 bulan pertama ini gagal, ASI eksklusifnya tidak jalan, maka kemungkinan bayi akan mendapatkan masalah, terutama adalah gangguan saluran pencernaan, di mana anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif umumnya akan disambung dengan susu formula atau bahkan ada diberikan makanan selain ASI. Padahal ASI eksklusif itu adalah hanya ASI sampai dengan umur 6 bulan. Itu sudah sangat cukup untuk bayi sampai 6 bulan. Tidak perlu ditambah makanan lain. Ya. Karena pemberian makanan lain itu berpotensi terkontaminasi bakteri ataupun virus yang bisa menyebabkan bayi sakit. Kalau sakit, saya bilang tadi, dia terhenti pertumbuhannya. Semakin sering sakit, semakin lama dia terhenti. Ya. Jadi kalau balita mencret, flu itu nggak mau makan, nggak mau nyusu gitu, ya karena terkontaminasi tadi. Di samping itu, bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif, tingkat kekebalan atau daya tahan tubuhnya relatif lebih rendah dibandingkan yang ASI eksklusif. Jadi anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif, dia lebih tahan menghadapi ancaman penyakit dibanding yang tidak. Yang kedua, kurangnya akses ke makanan bergizi. Ya. Saya nggak tahu apakah di sini terjadi hasil risetnya. Saya kira ketersediaan makanan di Candi Hasan cukup, yang tidak kurang. Hanya pola asuhnya mungkin yang bagus. Kemudian terbatasnya layanan kesehatan. Ya, saya kira layanan kesehatan kita sudah sediakan sampai ke desa, sampai sedekat mungkin dengan masyarakat. Kita ada PKD, ada posyandu, ada bidan prakteknya juga. Ya, tenaga kesehatan saya kira sudah sangat dekat dengan masyarakat, tinggal pemanfaatannya. Ya. Kemudian konsumsi tablet besi atau tambah darah, saya kira semuanya sudah berjalan. Nah, nanti kewajiban kita adalah memantau ini, ya, memantau hak-hak keluarga 1000 HPK untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ya, jadi ibu itu ketika hamil harus dapat apa, bayi ketika lahir harus dapat apa, nanti sampai dengan balita harus dapat apa. Itu harus dipantau, dipastikan, karena semuanya itu layanan pemerintahnya gratis. Ya. Semua layanan pemerintahnya gratis, sehingga harus diupayakan untuk bisa mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, vitamin A, PMT dan sebagainya itu kan diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi ini semua. Jadi pastikan sasaran ini mendapatkan itu semua. Akses air bersih dan sanitasi. Nah, kalau sanitasi nggak cuma biasa. Kertas ini jelek semua. Ya, dia buatan apa? Cakupan jamban sehatnya nggak cuma biasa. Sampai kecamatan Kertas itu jelek semua. Dan kecamatan Kertas rendah kabupaten. Ya, saya nggak tahu. Mungkin karena kondisi geografisnya yang agak susah dikendalikan, sehingga masyarakat merasa mudah untuk buang air besar tanpa harus bangun saluran. Tapi itu adalah tuntutan, nanti kita bertahap akan menuju ODF atau bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Ya, lanjut. Nah, dampaknya apa kalau anak-anak stunting?
Ya. Ini dalam jangka pendek akan terjadi gangguan perkembangan otak, kecerdasan berkurang, pertumbuhan fisiknya rendahnya terganggu, kemudian metabolisme tubuhnya juga jelek. Ini dalam jangka pendek. Nah, ini sudah dimulai sejak masih dalam kandungan. Kalau ini tidak segera diatasi, maka berlanjut sampai balita. Ini jangka panjangnya adalah kemampuan kognitif dan prestasi belajarnya rendah, kekebalan tubuhnya jelek, ya. Risiko tinggi untuk muncul penyakit diabetes, obesitas dan lain. Kenapa? Karena biasanya di jangka panjang kalau dia tidak bisa menambah tinggi badan, maka yang terjadi adalah penambahan berat badan. Tumbuhnya tidak lagi ke atas tapi ke samping. Ya. Kalau sudah ke samping, ya penyakit-penyakit degeneratif ini jadinya muncul. Ya, lanjut. Nah, ini. Jadi stunting adalah ancaman utama. Nih, sekeren apapun foto hamilnya masih nggak maksimal kalau belum tahu stunting. Jadi mau prewed mau foto pregnant itu harus tahu ibu hamil ini ada berpotensi melakukan stunting. Jadi nanti akan ada yang namanya TPK, tim pendamping keluarga. Nah, itu ada kadernya, ada bidannya, ada KB-nya. Itu nanti akan mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Siapa yang berisiko stunting? Salah satunya adalah ibu hamil. Keluarga yang ada ibu hamil itu berisiko melahirkan stunting. Jadi stunting desa Candiatak itu bisa hilang kalau ini mau dibebaskan ya. Syaratnya satu, hentikan munculnya stunting baru. Bisa enggak? Stunting baru itu dari mana? Dari hamil ini. Ya. Jangan sampai muncul stunting baru. Kalau stunting baru ini terus mengalir, selamanya nggak akan bebas. Tapi kalau stunting baru ini bisa dihentikan, 2-3 tahun anak yang stuntingnya akan dewasa, maka balitanya akan aman, tidak ada lagi balita stunting. Jadi kuncinya di sini. Ya. 1000 HPK itu yang harus dicermati betul. Ya. Oke, nanti ini dilarang teman-teman mahasiswa ini tinggal sebentar lagi ya di sini ya. Kalau banyak nanti bisa bantu bagaimana menghentikan stunting. Nanti tak kasih informasinya. Lanjut. Nah, ini permasalahannya. Pernah nggak mendata seberapa banyak sih remaja putri yang remaja putri adalah calon ibu. Ya. Kemudian pasangan usia subur, manten baru, itu juga calon ibu. Pernah nggak berapa remaja putri yang anemi, yang catin, yang kalau ada catin kok pucat, sedih kenapa ya? Kemudian lingkar lengan atasnya ini kurang dari 23,5 cm, cukek, berarti dia kurang gizi. Ya. Maka sebelum dia hamil harus diupayakan dia kecukupan gizinya dulu. Ya. Jadi mantenan masihkan langsung digenjot dan rugus nanti. Harus diupayakan seger dulu, baru nanti hamil. Ini di Indonesia sekitar 8 juta mengalami pertumbuhan tidak maksimal. 1 dari 3 kalau di nasional. Di kita 1 dari 5. Di mana kita di tahun 2024
diharapkan angka stunting kita tinggal 14%. Sementara tahun ini secara nasional kita masih di angka 24,4. Dan kita 2 tahun demi COVID, sehingga tapi dengan COVID pun alhamdulillah ada tren 30,8 itu sampai dengan tahun 21 tinggal 24. Penurunannya cukup tajam. Makanya Presiden kemudian menetapkan kita harus bisa mencapai di angka 14% pada tahun 2024. Ya, jadi penurunan 2,7% per tahun. Kalau tadi Candi Hasan itu 19,83, masih ada PR 5,83%, hampir 6%. Artinya itu dalam waktu 2 tahun ke depan setiap tahunnya harus turun 3%. Caranya tadi hentikan stunting baru muncul. Ya. Stunting baru muncul itu banyak terjadi ketika ibu-ibu melahirkan yang namanya BBLR. Apa BBLR? Bayi lahir dengan berat badan rendah, ya. Berat badan lahir rendah. Kalau berat badan lahirnya rendah, itu biasanya panjangnya juga pendek. Ya. Misalnya ada bayi dengan berat lahir 2000 gram atau 2 kilo. Saya yakin kalau 2 kilo nggak ada yang 37 cm. 47 cm nggak ada, pasti di bawah itu. Ya. Kalau 2 kilo kok panjang itu malah mengerikan. Ya, ada bayi panjang kecil kayak apa ular. Jadi mesti pendek kalau lahirnya kecil. Ya lanjut. Ini posisi nasional kita kemarin ya. Jadi dari tahun 2019 ke 2021 sudah ada penurunan. Ya lanjut. Nah, dari SSGI dan SSGBI Wonosobo angkanya masih sangat tinggi. Ya. Wonosobo ada di ujung sana. Ya. Makanya Wonosobo selalu dianggap stuntingnya tertinggi se-Jawa Tengah. Salah satu penyumbangnya adalah Candi Hasan. Ya nggak apa-apa, kita nggak perlu malu dengan kondisi ini. Nyaman-nyaman aja, yang penting kita berupaya. Ya lanjut. Ya ini kalau dari data EPPGBS lebih banyak lagi. Wonosobo itu selalu di ujung-ujung sana ya. Nah ini Kabupaten Wonosobo ada di paling ujung itu yang 28,1 itu yang Wonosobo. Ya. Jadi kalau berdasarkan survei Stasi Indonesia, angka stunting Wonosobo itu 28,1, tertinggi di Jawa Tengah. Ya. Bandingkan dengan Gerobokan yang tinggal 9,6. Ya. Tetangga kita Banjarnegara ada di mana? Ya ada di 23%. Memang masih di atas target nasional yang 14. Oke lanjut, itu kondisinya. Ini angka Wonosobo Bapak dan Ibu. Ya. Jadi memang fluktuatif, ada naik, ada turun. Ya. Yang jelas angka kita di bulan Maret 2022 itu 18,27 ya. Tapi kalau dari hasil peningkatan serentak itu angkanya lebih rendah, yang sudah masuk semua angkanya secara manual lebih rendah dari 18. Ya lanjut. Nah ini tahun lalu bulan Agustus itu kita masih ada 5 puskesmas dengan stuntingnya di atas 20%. Kemudian masih ada 33 desa yang di atas 20%. Maka itu harus mendapat perhatian khusus. Lanjut.
Nah, strategi percepatan penurunan stunting, ya. Ini diawali dari calon pengantin. Bagaimana calon pengantin ini paham dengan bahaya stunting, sehingga dia bisa berikhtiar bagaimana ketika hamil dan melahirkan itu nggak kurang gizi, sehingga anak yang dilahirkannya tidak stunting. Kemudian pada ibu hamil, ya ini didampingi pendampingan ibu hamil. Saya kira kalian juga sudah ada PIH-nya, juga nanti akan didampingi oleh TPK, ya, dan semua orang akan menerapkan sistem survei dan pengamatan pada ibu hamil ini untuk selalu mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, lanjut. KB pasca salin ini juga wajib, ya. Jadi bagaimana kita memberikan edukasi agar ibu-ibu yang habis melahirkan itu langsung KB, ya, supaya nggak terjadi sundulan. Karena kalau terjadi sundulan ini juga berisiko nanti muncul stunting, karena pertumbuhannya menjadi terhambat karena harus berbagi dengan adiknya. Kemudian pengasuhan 1000 HPK, ya, ini juga percepatan penurunan stunting. Lanjut. Nah, prioritasnya adalah, sasaran prioritasnya adalah ini 1000 HPK. Jadi semua keluarga yang punya hamil duta itu harus jadi sasaran prioritas, ya. Yang berjuta itu upaya kita untuk menghentikan agar dia tidak berlanjut stunting. Kemudian yang ibu hamil kita upayakan agar tidak melahirkan bayi stunting. Nanti akan berkurang, ini sampai sultannya akan terwujud. Ya, lanjut. Nah, jadi teman-teman mahasiswa itu nanti jadi agen perubahan, agen sosialisasi. Jadi pahami tentang stunting, kemudian sosialisasikan kepada semua keluarga, ajak teman-teman untuk membantu dan publikasi melalui medsosnya. Nah, saya yakin semua mahasiswa ini punya medsos yang bermacam-macam. Gunakan itu untuk mengajak warga agar tidak stunting, ya. Bagaimana kita mengenali itu. Lanjut. Ya, ini 1000 HPK, ya. Jadi pada saat masih dalam kandungan sampai kemudian lahir, ya, itu ada zat gizi asupan yang harus diberikan kepada kelompok sasaran. Ya, lanjut. 1000 HPK ini juga perlu pengertian, ya, bahwa 1000 HPK itu yang 270 itu di dalam kandungan ibu, kemudian yang 730 itu adalah 24 bulan setelah dilahirkan. Itu 730 hari. Jumlahnya 1000 hari. Ya, angkanya memang unik dan bagus. Lanjut. Nah, ini prioritas ini, ya, adalah masa sejak dalam kandungan sampai balita. Itu periode emas pertumbuhan otak yang sangat pesat. Jadi otak manusia itu sudah akan hampir mendekati sempurna pada saat dia berusia 2 tahun. Makanya anak yang sudah 2 tahun itu dia akan mampu untuk menangkap memori yang sangat bagus, ya. Kalau memorinya tinggi, maka dia cepat beradaptasi dan cepat mendapatkan pengetahuan. Tapi jika kurang gizi, ya, maka akan terganggu kecerdasannya, kemudian berpotensi menjadi pendek, ya, lebih lemah, gampang sakit, dan pelajaran akan sulit menerima pelajaran pada saat sekolah. Ya, lanjut. Ini perangkatan stunting itu ada 2, spesifik dan sensitif. Spesifik itu yang mengarah ke 1000 HPK itu sebagian besar spesifik, dan itu dikoordinasi di sebagian besar adalah pelayanan kesehatan, yang spesifik. Tapi ini daya ukirnya sebenarnya rendah, hanya 20-30%. Nah, yang kontribusinya tinggi itu justru yang sensitif, ya, yang di luar 1000
HPK. Ini termasuk adalah pengentasan kemiskinan, kemudian perbaikan kualitas lingkungan, jaminan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Itu ada di yang di sensitif. Lanjut. Nah ini ya, jadi pembagian intervensinya yang sensitif adalah mengatasi kemiskinan, sanitasi, pendidikan, air bersih ya. Kemudian yang spesifik ini pada pranikah, masa hamil dan balita. Ya, lanjut. Nah ini intervensi gizi spesifiknya fokus pada sasaran 1000 HPK. Ya, umumnya dilakukan sektor kesehatan. Ini hanya berkontribusi 30% saat penurunan stunting. Jadi yang besar adalah yang tadi, kemiskinan, pendidikan, sanitasi, air bersih itu yang lebih tinggi kontribusinya. Ya lanjut. Ya, nah, saya hanya pesan kepada adik-adik mungkin juga semuanya saja. Bagaimana kita memutus rantai stunting? Yang pertama tadi adalah jangan sampai muncul stunting baru dengan perbaikan pelayanan pada kelompok ibu hamil dan remaja, kemudian calon pengantin, ya, itu harus digarap. Nah, pada yang sudah balita dan balita, ini cari kelompok yang berisiko stunting. Siapa yang berisiko stunting supaya dia tidak jatuh ke stunting? Yang pertama adalah balita yang 2 kali berturut-turut tidak naik. Ya. 2T ini kalau dibiarkan dia 2 bulan tidak naik, maka dia terhenti pertumbuhannya. Itu harus dicari dan diintervensi. Ya. Cari kalau banyak yang 2 kali tidak naik harus diupayakan supaya bulan depan bisa naik berat badannya. Yang kedua adalah balita BGM atau gizi buruk. Balita yang di bawah garis merah, cari yang gizinya buruk, ya cari. Kemudian yang ketiga adalah balita yang sakit. Kalau ada balita sakit, apalagi sakit kronis, ada TBC, ada penyakit bawaan lain, itu harus dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan, ya, supaya melakukan perawatan. Kemudian balita yang mengalami gangguan metabolisme itu juga, ya. Jadi karena sakit itu adalah fisik tempat pemberhentian tumbuh, maka kita upayakan balita itu tidak sakit. Ya. Nah, yang perlu diwaspadai juga, saya pesan kepada ibu-ibu kader, para perangkat, adik-adik mahasiswa, cobalah sekali-kali lihat hasil penimbangan. Kalau hasil penimbangan itu banyak balita yang tidak naik timbangannya, D-nya itu rendah, itu berarti ada sesuatu di tempat itu. Ya. Kalau D yang N per D-nya rendah, balita yang naik dibandingkan ditimbang itu rendah, ya, kurang dari 80%. Berarti di situ banyak anak yang tidak naik timbangannya. Itu tanda bahaya. Ya. Kalau bulan berikutnya N per D-nya balita yang naik juga rendah lagi, maka Pak Lurah harus ambil langkah konkret. Kenapa anak-anak di tempatku kok setiap hari dikasih makan, kok nggak naik timbangannya? Ada apa di situ? Apa makanannya yang tidak bagus atau balitanya yang banyak sakit? Itu harus segera ditemukan. Karena berat badan yang tidak naik adalah potensi untuk stunting. Gitu. Jadi tolong diwaspadai N per D, ya, proporsi antara yang naik dengan yang ditimbang. N per D itu hanya 40%, berarti yang 60% ini tidak naik loh. Kalau tidak naik berarti ada masalah dengan dia. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, nanti kita diskusi lebih jauh kalau ada yang perlu didiskusikan. Dari saya cukupkan, terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Desa Pak Edi Bio serta perangkat desa Pak Wiku dari Puskesmas. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Kalau tadi Pak Win banyak cerita tentang stunting. Saya bagian soal pertahanan para desa. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Insan Mahmud. Kebetulan dari 2017 kami ditugaskan menjadi salah satu tenaga ahli di Kementerian Desa di Provinsi Jawa Barat. Yang tentunya saya sangat tidak asing dengan isu stunting karena sejak tahun 2017 isu tentang stunting itu memang sudah menjadi salah satu program di Kementerian Desa. Karena mungkin pemerintah melihat bahwa lokus stunting itu adanya di desa. Nah, oleh karena itu desa memiliki dana transfer ya, atau kita kenal dengan dana desa, maka di setiap program prioritas penggunaan dana desa, Kementerian Desa pasti ada yang terkait dengan isu stunting. Nah, kemudian yang kedua, kami juga menjadi bagian dari keluarga besar Persib dan kebetulan kami minta untuk mendampingi ini mahasiswa bimbingan saya. Jadi maka jalan dari narasumber yang saja. Nah, kalau tadi kita lihat teman-teman mahasiswa juga sudah melakukan riset dan hasilnya tadi seperti disampaikan Pak Win bahwa Candi Yasan sampai hari ini itu masih belum terbebas dari yang namanya stunting. Nah, ini kan saya kira perlu dipikirkan secara serius bahwa itu mungkin warga Candi Yasan, karena stunting itu tidak hanya terkait dengan persoalan kelambatan pertumbuhan, tapi jauh ke depan nanti kan pengaruhnya sebenarnya terkait dengan bagaimana kecerdasan seorang anak, kemudian kelambanan di dalam mengikuti mungkin pelajaran di sekolah, dan yang paling penting lagi karena sekarang ini kan era kompetisi global. Jadi hari ini kita ini ditantang untuk bagaimana berkompetisi dengan sekian juta manusia yang juga punya kebutuhan yang sama untuk bertahan hidup. Kira-kira begitu. Maka ini dibutuhkan sosok-sosok manusia yang memang tidak hanya secara fisik dia sehat, kuat, tetapi juga bagaimana kecerdasan atau kepandaian seseorang di dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, maka isu stunting kenapa menjadi suatu hal yang luar biasa? Tapi teman-teman mahasiswa membuat gerakan Candi Yasan bebas stunting. Saya kira ini adalah suatu hal yang luar biasa. Mungkin saya koreksi kalau tadi namanya Cabai Sultan, dan kali nanti kepanjangannya adalah Candi Yasan bebas isu bahaya laten stunting. Bukan pakai stuntingnya, tidak pakai stunting. Karena sudah menjadi hal yang laten bagi saya. Karena ini sudah lama ya, isu stunting di sini sudah ada dan sampai sekarang masih ada. Bahkan angkanya malah tidak turun tapi ada penambahan. Dan ini suatu hal yang laten karena sangat mungkin begitu angkanya hilang bisa jadi muncul lagi itu karena kesadaran masyarakatnya yang kurang. Kalau sosialisasi saya berkeyakinan bahwa Pak Win dan kawan-kawannya ini pasti sering melakukan sosialisasi, atau juga kalau di Kementerian Desa ada kader
pembangunan masyarakat atau KPM ya, yang juga dia membantu dalam konteks pengumpulan data dan sebagainya. Kemudian program prioritas di dalam Kementerian Desa terkait dengan penggunaan desa juga ada. Nah, salah satu hal yang ingin kita atau saya sampaikan adalah terkait dengan ketahanan pangan. Ada nggak sih ketahanan pangan itu ada hubungannya dengan stunting? Nah, kalau berdasarkan data dan biasa itu juga masuk di dalam ring desa yang masih ada angka kemiskinan ekstrim, angkanya di angka 100 lebih. Nah, ini juga tapi kalau dilihat hasil risetnya ternyata sebagian besar masyarakat yang stunting itu juga miskin. Nah, ini kan saya kira menjadi persoalan yang cukup serius. Nah, ketahanan pangan desa tentunya karena terkait dengan ketahanan pangan yang ada di desa, maka kita pasti mendasarkan pada regulasinya. Ada nggak regulasi yang mengatur terkait dengan ketahanan pangan desa? Di tahun 2022 ini kemarin ada perpres yang mengatur secara spesifik terkait dengan ketahanan pangan. Perpres 104 itu bicara soal 20% dana desa itu untuk ketahanan pangan di samping BLT dan penanganan COVID. Kemudian ada PMK 190 itu juga salah satu mandatnya adalah 20% untuk ketahanan pangan. Kemudian ada Permendes nomor 7 itu juga membicarakan tentang prioritas penggunaan dana desa yang di dalamnya adalah soal ketahanan pangan. Lanjut. Nah, apa sih sebenarnya yang disebut dengan ketahanan pangan ya? Kalau kita buka di dalam undang-undang Pak, jadi yang namanya ketahanan pangan itu adalah situasi atau kondisi di mana di situ terpenuhi ketahanan pangan. Kalau kita bicara negara, kalau desa kita bicara desa, sampai dengan perseorangan. Tidak hanya soal lembaga desanya, tapi sampai perseorangan. Yang tercermin di dalamnya itu bahwa desa atau perseorangan itu punya kecukupan terkait jumlah maupun mutunya, yang tentunya aman, beragam, bergizi, serta terjaga dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan. Nah, jadi bagaimana kemudian Candi Yasan ini bisa menyediakan pangan yang itu secara jumlah maupun mutunya, bicara soal gizinya, keseimbangannya, kemudian keberlanjutannya itu tersedia. Nah, ini memang ranah dari pemerintah desa dan juga masyarakat itu bersama-sama bagaimana ketahanan pangan bisa tercukupi. Menurut WHO juga disebutkan setidaknya ada 4 komponen di dalam ketahanan pangan ini, dan saya kira ini sangat terkait dengan potret yang ada di desa. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Nah, ketersediaan pangan itu tentunya bicara bagaimana kemampuan desa dalam menyediakan pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar yang makan sehari-hari. Apakah di desa ini cukup ketersediaan pangannya? Atau mungkin justru harus membeli dari daerah yang lain? Nah, ini perlu dilihat ketersediaan pangannya. Kemudian yang kedua, akses pangannya. Ya. Apakah sumber daya ekonomi yang ada itu mudah? Maksudnya kita membeli sayuran itu gampang, beras gampang, susu itu bisa diperoleh dengan mudah, protein hewani maupun nabati itu juga di sini bisa diperoleh secara mudah. Ini bicara soal aksesnya. Nah, apakah itu kalau mungkin cukup? Saya kira kalau dari sini mungkin di desa nggak ada, ke pasar serentak juga tidak terlalu jauh.
atau mungkin di pasar desa yang dekat dengan sini, misalnya ini akses, atau mungkin bahan itu tersedia di sekitar lingkungan kita. Nah, ini terkait dengan akses. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan. Bagaimana pangan yang tadi sudah ada dan aksesnya gampang itu juga bisa dimanfaatkan secara benar dan proporsional. Nah, maksudnya tadi kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan gizi yang berimbang, yang beragam, berimbang, jadi tidak tiap hari kan tentunya tidak hanya mengkonsumsi sayuran saja, atau bahkan karena saking gampangnya orang mencari makanan ya, wah ini karbohidrat, belikan saja Indomie gitu. Ini kan justru itu yang kemudian akan memberi dampak pada bahaya bagi anak kalau kemudian setiap hari harus diberi Indomie. Oke lah, taruhlah itu ada unsur karbohidratnya, tetapi kandungan kimianya itu kan lebih tinggi. Nah, kemarin saya tanya ke mahasiswa KPM, masih banyak mereka melihat ibu-ibu kemudian menyuapi anaknya yang masih balita pakai mie. Ya kalau mungkin sekali dua kali tidak masalah, tapi kalau kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan karena itu gampang diperoleh dan sebagainya, saya kira ini juga menjadi bagian harus diperhatikan pemanfaatannya. Akan lebih baik misalnya mengkonsumsi sayuran yang ada ya, daripada kemudian membeli makanan yang secara proporsinya itu tidak tepat. Kemudian yang keempat adalah kestabilan dari tiga komponen tadi. Jadi aksesnya mudah, tapi kalau barangnya nggak ada, itu juga akan jadi masalah. Barangnya ada, aksesnya gampang, tapi tidak bisa dimanfaatkan secara proporsional. Nah, maksudnya karena mungkin juga ada faktor orang tua yang agak malas gitu ya, membuatkan makanan yang lebih sehat gitu ya. Maka ini sering bocah makan dikai mie rampung kan tidak hanya begitu. Maka ketiga hal ini menjadi faktor yang sangat penting, Pak. Jadi kalau kita orang-orang tua ini mau tiap hari makan mie, saya kira tidak ada persoalan karena sudah kebal kan. Kalau kita sebagai orang tua, kalau anak kecil itu pasti akan jadi masalah dalam pencernaan. Karena saya pernah mengalami, jadi anak saya yang kedua itu dulu karena ibunya sayang sikunya ya, jadi keseringan dikasih mie itu, akhirnya harus masuk rumah sakit, dimarahi sama dokter juga gitu. Ini pasti gara-gara terlalu sering makan Indomie gitu ya. Nah, akhirnya ada hal yang terganggu di dalam pencernaannya agak pak, karena itu banyak unsur kimia itu kan diawetkan makanan yang instan itu kan diawetkan dengan bahan pengawet yang lama. Mending dikasih sayur bayam dengan tempe goreng atau tahu itu justru lebih sehat. Nah, ini berbicara terkait dengan komponen utama yang ada di desa. Saya kira ini di sini sayuran mestinya sehatnya mudah. Kemudian protein nabati dan hewani, mungkin di sini kan air juga sama. Mungkin banyak juga yang memelihara ikan, atau mungkin juga entah itu lele atau nila atau yang lainnya. Atau mungkin ada juga ternak, hewan-hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat yang ada di desa. Nah, bagaimana strateginya ya, ketahanan pangan yang ada di desa? Yang pertama tentunya adalah tadi menguatkan ketersediaan pangan. Nah, menguatkan itu ukurannya adalah kalau kita sebut ada istilah B2SK atau beragam, bergizi, seimbang dan aman. Tersedia oke, tapi aman nggak tadi misalnya. Nah, ini kan juga penting. Beragam sudah, mungkin sudah bergizi, mungkin bergizi, seimbang. Nah, persoalannya aman atau tidak. Terkadang kan makanan-makanan kayak misalnya susu dan sebagainya itu harus dicek juga kadaluarsanya ya. Bahkan makanan-makanan instan itu juga ada kadaluarsanya. Terkadang kita juga harus beli. Ketika beli di toko ya, di
minimarket dan sebagainya dicek. Ini masa expirednya, apakah daluarsanya aman ya? Atau ada juga misalnya anak sakit ya, beli obat ya, juga harus disesuaikan, dikonsultasikan dengan bidan atau dokter gitu. Apakah ini aman untuk anak di usia sekian, takarannya berapa dan sebagainya. Nah, ini perlu dikuatkan bagaimana ketersediaan pangan yang ada di desa itu senantiasa beragam, bergizi, seimbang dan kemudian yang kedua adalah penguatan manfaat tadi. Jadi masyarakat memang kalau menurut saya harus dipaksa untuk kemudian mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kalau itu sudah terpola, dulu kan kita ini selalu bicara 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi makan itu kan 4 sehat 5 sempurna. Nah bagaimana kemudian itu benar-benar menjadi kebiasaan kita ya. Terutama untuk anak-anak balita ya. Nah, ini kan ya setidaknya orang tua mengalah sedikit misalnya. Oh yang minum susu cuma aja saja itu. Orang tuanya itu juga. Nah, ini kan juga bagaimana kemudian ini dikuatkan manfaat pangan yang ada. Kalau di sini sumber saingan banyak melimpah gitu ya itu bisa mungkin ibu-ibu di PKK atau mungkin di perkumpulan ibu-ibu yang tadi partai muslimah atau yang lainnya bisa mengkreasikan banyak hal makanan yang mungkin kan anak itu kadang bosan makan ini terus ya, lalu bagaimana kemudian itu dikreasikan membuat misalnya makanan-makanan kayak kalau di sekolah kan banyak ada yang jualan sosis, ada jualan apa ya. Nah, bagaimana kemudian itu bisa dikreasikan isinya adalah sayur dan sebagainya. Atau waktu pemberian PMT itu kemudian juga ada edukasi terkait dengan bagaimana penguatan manfaat pangan. Jadi posyandu yang ada itu kan terkadang juga hanya seremonial kemudian timbang gratis, tapi bagaimana kemudian itu diinovasi dengan tadi ada media edukasi pembelajaran di dalam mumpung ibu-ibu pada kumpul itu, maka kemudian sekali-sekali harus diisi dengan tadi mungkin cara membuat makanan tambahan yang sehat atau kemudian pemahaman terkait dengan stunting itu sendiri. Itu baru di sisi ibu-ibu yang dia sudah punya anak. Nah kalau kemudian tadi para remaja yang dia juga akan menikah dan sebagainya, itu maka perlu ada edukasi yang lebih dini. Karena saya lihat beberapa data di desa ini remaja yang menikah di usia dini banyak. Nah ini juga saya kira menjadi penyumbang angka stunting kalau kemudian mereka juga tidak diedukasi. Karena terkadang anak-anak muda itu ketika menikah dia mana paham terkait dengan stunting, terkait dengan makanan yang bergizi gitu. Itu mungkin belum masuk di cara mereka berpikir nanti bahkan mungkin kalau menurut saya mungkin situasinya ekonominya masih belum baik ya, masih sibuk bekerja dan sebagainya, suaminya bekerja, istrinya bekerja dan sebagainya. Maka hal-hal yang terkait dengan seperti ini pasti akan sedikit terabaikan. Akhirnya anaknya diasuh oleh neneknya, yang neneknya sendiri juga begitu concern ya, memperhatikan terkait dengan masalah stunting. Nah ini yang kemudian akan banyak menambah angka stunting di desa ini kalau kemudian tidak secara terus-menerus dilaksanakan sosialisasi atau pemahaman. Maka tadi di dalam gerakan Cabai Sultan itu ada bagaimana kaderisasi terkait dengan isu stunting itu ada. Yang ini tidak harus ibu semua, tapi harus ada remaja juga, anak-anak muda yang ini juga perlu dijadikan kader agar mereka begitu memperhatikan tentang stunting ini. Kemudian strategi yang ketiga adalah mendekatkan sumber produksi pangan kepada konsumen dengan harga yang terjangkau. Nah ini sebenarnya desa itu sangat punya peran ya, di dalam konteks mendekatkan sumber produksi pangan ini. Desa itu kan punya sumber dana, ya, salah satunya dari desa atau mungkin beberapa tanah asli desa dan sebagainya.
Dan desa punya badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, BUMDes ini sebenarnya punya peran penting di dalam ikut serta mengatur strategi tahanan pangan desa ini. Bagaimana agar misalnya taruhlah misalnya di sini ada atau kelompok masyarakat yang memelihara ayam petelur, misalnya. Nah, bagaimana kemudian itu bisa dikuatkan permodalannya oleh desa melalui BUMDes ya, sehingga kemudian produksi telurnya itu banyak dan harganya itu bisa dijual dengan harga yang lebih murah karena disubsidi oleh desa. Tetapi masyarakat tidak, ya tetap harus membeli, tapi harga yang tentunya di bawah harga pasar karena tadi ada subsidi dari pemerintah desa. Atau mungkin masyarakat petani, kelompok petani ini punya usaha perikanan bareng atau mungkin pertanian ya yang dikelola secara bersama, itu juga bisa didanai oleh dana desa dan bisa dikoordinasikan oleh badan usaha milik desa. Agar apa? Agar masyarakat itu mendapatkan protein nabati atau hewani itu dengan mudah. Mungkin kalau harus ke pasar dan sebagainya kan biayanya bisa berlipat-lipat dan jauh. Kesananya harus naik angkot atau harus bensin dan sebagainya. Tapi kalau itu tersedia di desa, itu akan lebih mudah. Nah ini desa harus punya strategi dalam konteks menguatkan ketahanan pangan desa. Apalagi di sini masih ada isu kemiskinan ekstrim dan angka stuntingnya yang masih cukup lumayan. Lanjut. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis pangan itu? Kalau yang nabati itu kan ada beras, jagung, umbi, kedelai, kentang, kacang hijau, singkong, kelapa, kopi, kemudian sayuran, buah-buahan, cabai, yang lainnya. Kalau ini ada sapi, kambing, kuku, ayam, ikan. Jadi saya kira hampir semuanya itu pasti di sini. Telur, kira-kira telur ayam atau telur bebek itu pasti juga ada. Nah, ini mudah sebenarnya kalau memang ada keinginan ya, tentunya dari pemerintah desa dan bareng masyarakat mengatasi soal keragaman pangan ini. Lanjut. Siapa yang melaksanakan ketahanan pangan desa? Ini bisa individu dari perorangan, kemudian kelompok masyarakat, kemudian badan usaha milik desa. Nah, kalau di dalam konteks pemanfaatan dana desa, ketahanan pangan itu di dalam prioritas peraturan pemerintah desa itu disarankan untuk dikelola oleh badan usaha milik desa, karena ini adalah badan usaha yang resmi yang dimiliki oleh desa. Mekanismenya bagaimana nanti bisa dikonsultasikan dengan teman-teman di pendamping desa. Sehingga gampang bagaimana cara dan sebagainya. Kemudian nah, kalau di dalam lampiran Permendes bahkan juga disebutkan penguatan ketahanan pangan itu apa saja sih? Hukumnya wajib, karena ini sudah menjadi bahaya laten dalam menurut saya. Karena isu stunting dari tahun 2017 ya, ini sudah tahun 2022 ya. Angkanya masih ada ya. Kalau misalnya sekarang hanya 3 atau 5 itu mungkin kita masih anggap itu hal yang wajar. Tapi kalau angkanya tadi sudah berapa? 5 balita, 1 ya. 1 masih ada yang stunting. Saya kira ini jadi suatu hal yang laten. Maka mau tidak mau pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat ini bagaimana agar mewujudkan tadi seperti rekomendasinya mahasiswa KPM tadi, mewujudkan Candiasan ini bisa bebas kemiskinan dan stunting, terutama angka stuntingnya itu menjadi bagian penting. Kalau perlu ada komitmen ya, bagaimana tahun 2022 itu angka stunting itu bisa turun setidaknya 50% ya.
Saya kira ini menjadi ikhtiar yang luar biasa. Kalau kemudian pemerintah desa, tokoh masyarakat, kemudian juga masyarakatnya sendiri punya kesepahaman terkait dengan bagaimana tadi ada pola asuhnya, ya, pemberian makan dan sebagainya. Ini mungkin sedikit yang bisa kami tambahkan. Nanti kita bisa lanjut jika ada diskusi. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.